Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar lagi, tentunya dengan semangat mencari ridho Allah. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Dalam hal ini adalah siklus air tanah. Dengan belajar pada hari ini, kita insya Allah akan mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan melalui kegiatan pengamatan, anak-anak dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mencoba, anak-anak mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Sebelumnya kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita amati teks yang ada di depan kita. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Marilah kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, dari bacaan ini tentunya anak-anak nanti bisa membuat peta pikiran sebagaimana pertemuan yang dulu, dan tentunya juga bisa menjawab pertanyaan yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Tentunya anak-anak juga lebih dapat mengelola air atau menghemat air digunakan dengan secukupnya saja. Nah, untuk menambah pemahaman kita, marilah kita bersama-sama mencoba di rumah bersama ayah bunda ya. Yuk kita amati percobaan yang akan kita lakukan. Nah, lakukan kegiatan ini bersama ayah ibu kalian di rumah.
Yang pertama, siapkan air, kemudian batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua, pada satu loyang letakkan batu bata. Pada loyang lain letakkan bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Nah, silahkan diamati setelah 1 jam itu. Nah, apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Airnya seperti tadi atau berkurang ketinggiannya 5 cm atau 4 cm atau bahkan 2 cm. Dilihat ya, yang di loyang yang ada batu batanya. Kemudian yang ketujuh, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Apakah ketinggian airnya itu tetap 5 cm atau 4 cm atau berapa? Silahkan kalian amati ya. Kemudian kalian akan bisa menjawab ini ya, air tanah dan air permukaan sebagaimana di teks tadi. Nah, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah? Dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Nah, tentunya anak-anak, loyang yang berisi batu bata, kalian nanti buktikan bahwa ketinggian airnya akan berkurang. Karena apa? Karena airnya terserap pada batu bata. Yang batu bata itu bisa menyerap air. Berbeda dengan bongkahan batu ya, yang di sana cenderung nanti akan tetap. Yuk kita amati kesimpulan yang bisa kalian jadikan referensi kesimpulan kalian. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Nah, di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, nah, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Nah, itulah anak-anak perumpamaan ketika air hujan yang didatangkan Allah dari langit ya untuk kita turun di bumi, kemudian ada yang terserap menjadi air tanah ya melalui pori-porinya tentunya, kemudian diserap oleh pohon di akarnya. Nah, kemudian juga ada air yang langsung ke permukaan air tanah yang nanti akan mengalir ke sungai, danau dan sebagainya menuju laut dan kemudian menguap lagi. Begitulah anak-anak, Allah sudah membuat proses terjadinya siklus air dan kemudian juga adanya air tanah dan air permukaan. Semoga anak-anak bisa mengelola air ini dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan air ini untuk kita semua. Harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hemat dan tentunya harus dirawat dengan baik ya. Ini firman-Nya Allah. Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa air itu merupakan bahan baku kehidupan gitu ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa Allah menghidupkan tanah-tanah tandus melalui air yang diturunkannya dari langit. Dari sana berbagai jenis makhluk hidup dan tumbuh dengan indah dalam surat Al-Hajj. Allah pula lah dengan airnya menciptakan segala macam jenis hewan dalam surat An-Nur 45. Begitu besarnya
fungsi air buat manusia, maka Allah pun juga bertanya dalam surat Al-Mulk ayat 31. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Masya Allah. Anak-anak, kita berhemat untuk penggunaan air dan tambah bersyukur kepada Allah dengan beribadah, belajar, dan sopan santun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.